add link, kirim ke WA. Nah, habis itu buka WA, susah di laptop, nggak ini aja, nggak apa namanya teh, loading terus, keluar lagi, nggak tahu error gitu, nggak ngerti di laptop. Oke, oke. Cannot minimize. Oke. Terus sekarang di record nggak bisa di minimize. Gimana Fajar? Udah kedengeran suara Miss? Oke. Ada ya. Ada. Oh, udah ada kirimnya. Oke, nuhun. Nah, apa namanya? Itu Turnitin itu maksimal 30%. Gimana cara dituruninnya? Nah, kamu parafrase di sini. Bentar, Miss buka ya. Eh, nah, oke. Miss buka di sini deh. Miss buka di HP sebentar. Oke. Nah, belum keluar. Bukannya ini. Nah, ini udah muncul ya, Fajar ya. Kamu lihat, buat yang lain juga, cara cek Turnitin itu seperti ini. Ini ini nih, yang diwarnain, dianggap sama. Ya, iya pasti sama kan ini judul ya. Tapi udah kita abaikan. Nih, juga dianggap sama. Ini juga dianggap sama. Jadi, salah satu triknya adalah kamu submit cek Turnitinnya jangan dari cover. Ya, oh, jangan dari cover berarti dari isi aja ya, Miss. Iya, ini lewat, 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 lewat. Semua karena ini pas dianggap sama. Padahal kan memang itu ini lewat, lewat, lewat. Nah, dari sini. Jadi kamu submit Turnitinnya itu dari bab satu. Satu. Oke. Nah, cara kedua, di sini kan ada yang diwarnain. Ya, Miss. Nah, ya, yang diwarnain itu artinya dia yang mirip dengan sumber lain. Nah, kalau berupa ini kan misalnya penelitian dilakukan oleh Verdi dan Agus menyatakan bahwa peningkatan produktivitas mau memberikan motivasi secara optimal. Itu kan quotation. Itu tidak bisa diubah. Jadi Ya, yang Miss. diubah yang mana? Yang seperti ini, paragraf kedua. Perusahaan dituntut untuk mampu mengelola. Nah, ini kamu parafrase. Jadi misalnya Oke. gini, dalam perkembangan dunia kerja modern, pengelolaan sumber daya manusia secara efektif sangat diperlukan di lingkungan bisnis yang dinamis. Nah, gitu. Paham ya?
Oh, berarti yang di parafrasenya Miss yang ada ditandai merah ya Miss? Ya yang diwarnain aja. Oh, yang di mau merah, biru ataupun hijau Iya, juga sama. kecuali yang quotation. Oh, Yang tadi kan yang ada kurung satu, itu kan kata Heri Swanto dan Ari Setiawan dan Agus kan. ya, Itu mah nggak bisa kamu ubah. Cuman dia dianggap sama ya karena memang sama kan. Itu mah sama jangan kutipan ya diubah. Miss? Kan sama-sama kutipan. Yang bisa diubah yang bukan kutipan. Hmm. Itu di parafrase aja. Misalnya contoh lagi. Nih, yang paragraf kedua misalnya. Selain faktor kepemimpinan, beban kerja juga mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. Nah, gitu cuma diubah gitu doang. Itu udah Udah mengurangi. mengurangi gitu. Jadi kamu ngebenerinnya lihat dari ini. Nah, ini kan nggak ada nih bersih. Berarti nggak usah diubah apapun. Berarti ini mah tidak ada kemiripan. Tuh, ini sama bersih, aman. Nah, ini yang paling bawah. Parafrasenya misalnya, kamu hapus yang awalnya. Produktivitas kerja adalah salah satu indikator penting dalam menilai pengelolaan tenaga kerja di perusahaan. Gitu. Pokoknya diubah aja gitu. Tapi artinya sama, cuman kalimatnya diubah dikit. Oh, Selama bukan quotation, bisa diubah. Kalau ini baik. kan 3, 1, 4, berarti kan quotation. Itu nggak bisa diubah. 5, nggak bisa. Nggak apa-apa. Makanya ada maksimal 30%. Nah, maksimal 30% tuh yaitu untuk quotation. Terus eh, cover kalau misalnya ada yang nggak sengaja masukin kayak kamu tadi ya. Dari cover sampai daftar ini. Nah, ini yang berwarna-warna di parafrase. Rumusan masalah kan sama. Nggak bisa di parafrase, ya berarti nggak usah. Hmm, Nggak apa-apa. Parafrase yang bisa diparafrase saja. Ini kan nih, 1.2, 1.3 dianggap sama. Ya iyalah, kan itu apa aturan penulisan Unsia. Pasti hmm. semua mahasiswa Unsia sama gitu. Tapi kan yang namanya AI, nyangkanya kamu mirip gitu. Ya emang bukan mirip, emang sama gitu kan. Berarti Miss yang bisa dirubah-rubahnya tuh di narasi yang rada panjang gitu ya Miss. Misalkan Ya, penjelasan apa gitu ya. Kalau ya, misalkan di pointer-pointer kayak rumusan masalah mah itu itu kan nggak bisa. template ya. Template. Oh. Yang template nggak usah. Nah ini bersih, aman. Nah ini kan tujuan penelitian sama template. Ya nggak usah diubah. Paling yang bawahnya nih. Tujuan penelitian ini diharapkan, nah kamu ubah. Tujuan penelitian ini, tuju- Dilakukan gitu misalnya ya Miss. tujuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu manajemen, khususnya khususnya tentang terkait bisa diubah jadi tentang pengaruh gaya kepemimpinan transformasional dan beban kerja. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan perusahaan. Gitu aja diubah-ubah wes. Ya, nah, jenis penelitian ya pasti sama kan orang kalimatnya. Ini bisa kamu ubah atau enggak, pikirkan saja. Ya, terus hipotesis dah. Hipotesis mah nggak bisa diubah ya, nggak apa-apa. Teknik analis data, nah paling kata-katanya ada yang diubah-ubah dikit. Nah, ini landasan metode kan quotation, nggak bisa Oh, diubah. Tapi ada yang bisa diubahnya misalnya. Nah, ini kan bukan quotation nih. Kamu bisa ubah yang paragraf 1 dan 2-nya, halaman 17. tadi juga Miss sudah sempat baca beberapa halamannya Miss. Pokoknya Mm. yang kena apa similarity-nya tuh yang kata-kata sesuai judul juga sama kena ya Miss kayak beban Iya, kerja terus gaya betul. kepemimpinan juga. Ini juga nih, penelitian dahulu. Tuh,
Ya pasti sama dah emang dari penelitian terdahulu, namanya juga AI. Makanya kan tidak diminta AI 0%. Tuh, kerangka konseptual maknya berwarna. Ya kan eta mah judulnya template. Nah, maksudnya bisa, aduh, kadang ada mahasiswa yang, Miss ini gimana? Semuanya berwarna. Maksudnya semuanya ini tenang, kata Miss. Edit ya edit. Nih, oke. Udah bisa lah ya ini semua. Nah, nanti ada yang bisa dihilangin juga bentar. Daftar pustakanya aman berarti ya, karena dia pakai sistem itu. di di filter ya. Nggak usah juga nggak apa-apa karena dia nggak kedetek tuh. Otomatis gak. Nggak, kalau nggak kedetek mah nggak apa-apa. Ini juga kuesioner aman, ini juga aman. Lembar ya pasti ini mah aman ya, ada ini mah kamu sendiri. Ini juga aman ya, Fajar nggak ada lagi. Udah gitu. Hmm. Oh, siap bisa. Berarti udah bisa daftar besok? Gelombang dua mis kayaknya. Minggu depannya lagi. Ya mau pelajari dulu mis secara Oh, keseluruhan gitu mis biar pas sidang lancar gitu. habis itu tadi lupa kan tadi pagi itu rapat sampai siang ke sore. Lupa belum nanya ke keuangan gimana? Oh iya itu juga mis belum ada kabar juga dari Unsia ya paling ya nunggu itu juga gitu mis. Soalnya kan belum bisa sidang juga kalau misalkan belum bayar yang biaya bimbingan ya. Iya, tadi rapat terus misalnya lupa weh. Sama orang keuangan itu bolak-balik ada ke ruangan Pak Direktur entah ada apa. Ya soalnya kemarin tahu tuh pas Zoom sama Bu Silvana katanya kalau yang dari LP3I ya ke LP3I gitu. Gitu Hmm. bayarnya. Teknisnya tuh kayak bayar dulu ke LP3I nanti si kwitansinya dikasih ke Unsia gitu Mas. Hah? Oh, hari uang kuliah bayarnya kemana? Belum ada jawaban dari keuangan Unsianya Mas. Katanya sih Kalau minggu ini gitu kalau uang atau minggu kuliah, depan. kalau uang kuliah biasanya bayar kemana? Oh kalau uang kuliah SPP bayar ke LP3I Mas. Oh, Nah, tapi pas nanya biaya sidang sama biaya wisuda kemarin tuh kata Pak Hadiansyah itu mah pembayaran itu mah bayarnya ke Unsia langsung katanya. baik. Tadi karena rapat terus sampai sore jadi lupa. Senin lah ya atau Selasa ditanyain. Oh iya, Miss sama kalau PPT maksimal maksimal minimalnya berapa slide gitu, Miss? Ya tong 100 slide. Sidang itu, sorry, presentasi mahasiswa itu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Nah, kira-kira dalam 10 sampai 15 menit berapa slide yang bisa kamu tampilkan? Kalau gampangnya begini, ada 5 bab kan? Berarti Hmm. minimal 5 slide. Bab satu, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Nah, nanti kamu tambahin slide-nya mau di bab berapa? Ada tambahan slide apakah di bab 4-nya slide-nya ada 3 karena pembahasan misalnya lebih banyak, atau di bab 2-nya ada 2 slide karena teorinya mau ngejelasin, atau di bab satunya kamu bikin, nah itu bebas. Jadi kamu bikin dulu kerangkanya 5 bab, 5 slide, terus nanti kamu kembangin yang mau kamu panjangin yang mana. Bab 5 mah satu slide juga cukup ya, itu aman. Nah, bab 3 juga cukup sebenarnya satu slide, saran Miss. Biasanya yang lebih dari satu slide itu bab satu, 2, dan 4. Diatur aja. Baik. Oh, kalau bentar. Kuantitatif kan ya? Ya, Berarti wajib kuantitatif. di bab 4-nya itu uji, benar. Mana sih? Ya, mumpung masih dibuka.
Nah, ininya analisis variabelnya ditampilkan. Ini ditampilkan, tapi nggak selengkap ini ya, sepotong-sepotong aja. Terus hasil nilainya, uji uji validitas dan lain-lainnya, biasanya ditanyain nih, uji compat reliability-nya, crossback alpha, dan kamu harus bisa jelasin ini. Hmm. Yang setiap pengujian tuh untuk menguji apa gitu ya, Miss? Betul. Intinya mah gini. Nah, ini yang paling hasil R square, hipotesis. Nah, hipotesis itu kan gaya kepemimpinan berpengaruh positif. Nah, tahu dari mana ini positif? Nah, kamu harus bisa jelaskan. Kalau di sini kan berdasarkan bootstrapping dari nilai koefisien, nah kayak gitu. Oh, Kalau baik. pengujinya Bu Silvana biasanya detail banget. Lagi nyari jadwal yang penuh sih, Miss. Jadi apa? Nyari jadwal Bu Silvana yang penuh, jadi beres sama yang lain. Ya, enggak, beliau memang galak. Bukan galak sih, detail. Detil. Tapi kalau kamu bisa jawab, senang beliau teh. Suka ngasih Oh, nilai gede. Kalau bisa jawab. harusnya bisa sih ya, Miss. Nah, bisa lah Fajar. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini temis kalau yang misalkan Aja. oh kemarin tuh pas pas Bu Silvana Zoom di Zoomnya Bu Silvana Hmm, pengecekannya tuh ada Turnitin 30% maksimal sama ada AI. Itu tuh iya, sama apa beda-beda, Miss? beda. Oh beda lagi ada AI ceknya juga. Berapa Iya, persen maksimalnya tuh Miss? Kalau yang AI cek? setahu Mi sama Oh, berarti 30. 30-30. Hmm. Oh, baik. Kalau nggak salah gini, Unsia itu nanti yang ngecekin, Turnitin Tuh. sama AI-nya tuh mereka yang ngecekin. Cuman saran Miss, kamu cek sendiri dulu. Mm. Jadi udah tahu, udah dicek sendiri kan tahu, oh ini skornya misalnya 25, Turnitin 20, AI 25. Baru kamu setor gitu. Miss ini awam ya Miss kan misalkan saya ceknya di website A gitu. Unsia kan ngeceknya di website yang lain bisa jadi hasilnya beda nggak Miss? Atau Sama, pasti sama ya? kalau namanya cek AI sama, cek Turnitin sama. Oh, Kamu hasilnya sama kok. berarti ini Miss ini kan udah ada hasil cek Turnitin yang awal. Hmm. Terus saya parafrase dulu, Mm-mm. terus nanti cek lagi ya yang finalnya gitu. Mm-mm. Setelah diparafrase. Pokoknya jangan dikumpulin dulu, jangan disubmit maksudnya sebelum Turnitin kamu di bawah 30%. Oh, baik. Baik, baik. Pak. Murah kan cek Turnitin 5.000 apa 10.000? 10.000 Oh, 10.000. ya. Ya, murah lah ya. Cek AI 10.000 20 lah, murah murah Miss. Murah ya. Iya. Sebenarnya kamar itu di kelas ini atau yang di kelas lain ya, ada yang dia beli aplikasinya, bukan beli kan berlangganan ya, kayak Ya. Netflix si ini tuh 200.000 gitu per bulan. Nah, kalau misalnya mau, nih kalian bersepuluh misalnya udunan, tapi dalam sebulan bisa cek berapa kali pun bebas satu Boleh Miss. akun. Kalau ada linknya Miss. Nah, itu masih kurang. Linknya tuh ya itu di Turnitin ya, makanya sekedar. Oh, di turnitin.id-nya ya. Iya, Terus nah berlangganan gitu. Oh iya. iya, nah itu berlangganan tapi pakai ini kok bisa keluar, pakai kartu, punyalah kalian semua lah kartu kredit. Nah itu tuh kalau nggak salah 200.000 atau 300.000 sebulan. Nah makanya kan ada yang cek 10.000 tuh, dia mah kan kasarnya gini, dia 300.000 sebulan, sehari ada yang ngecek 10 aja udah 100.000, 3 hari udah balik modal. Ya, tapi kalau misalnya dari satu kelas ini misalnya ada satu yang punya akun udunan nih misalnya 10 orang 20.000 ewang, tapi dalam sebulan kalian semua bisa cek
berapa kali pun gitu dari 20.000 udunan itu gitu. Kalau mau udunan tapi hanya satu orang yang pegang akun wayahna jadi riweuh. Ya kan Jadi kalau ngecek admin. kudu ke dia gitu atau enggak saling berbagi share apa sih namanya kalau password juga bisa sih sebenarnya ya. Yang penting tahu passwordnya masing-masing bisa ngecekin gitu kan. Bisa itu juga. Atur we lah. Iya, Kan ada grup WA-na atau so ngobrol atau di grup WA teh kalaupun nggak sama mis ya sama sesama kalian misalnya ayo kita mau langganan ini udunan gitu bisa tuh nggak usah bilang dulu sama mis nggak apa-apa bebas kan. Nah kamu tuh di mana itu di ruang di rumah di ruangan kelas. oh ini di ruang kelas teman tenis. Hah, Ya lu teman ada teman operator gitu. Soalnya di rumah lagi mati listrik, terus jadi ikut ke sini gitu, ikut wifi. iya di sini ya Allah pahlawan mati lampu di kampus tehnya di Antapani tiap hari bergilir terus Allah Akbar kunaon sih. Nanti ditanya ke ada yang anggota sini juga yang kerja di PLN ya, Miss. Nanti ditanya mungkin, Miss. Kan kamu PLN. Oh, bukan. Lah kan kamu bener. Hayo. Kamu mah bukan PLN ya. Bukan. Anu PLN teh sahanya aya. Ya Allah bis lupa. Oh, nya Rifki nya. Eh, nya Rifki. Rifki, hayo, halo, halo. Kan kamu di PLN bukan? Enggak ding. Salah Lah, server, Miss, bukan. oh, bukannya. Sahanya udah di PLN. MBG, Miss, MBG. Oh, Rifki di MBG. Kan Enggak, nggak Miss. cair. Ini apa? Lagi apa? Lagi penghematan PLN, Miss. Rugi terus ya kan? Lagi ini Gimana dia. orang bayarnya juga mahal. Makanya Miss pakai token. Oh, nggak mau, males. Bisma yang bayar per bulan aja. Iya Syahnu. Oh, ini mah beda lagi. Ini mah Fauzi. Ya Allah. Oke, gimana Fajar? Ada lagi pertanyaan? Cukup Miss, paling itu aja, Miss. Sementara. Cukup. Oke. Berarti sekarang ke Rifki ya. Oh ya, Miss, berarti nanti saya kirim Eh, file yang buat ditandatangan sama dosen pembimbing setelah dicek ya kalau udah final aja. boleh, boleh. Oh, baik, Miss. Nanti yang dikirim ke Miss yang ditandatanganinya aja ya. Oh ya, Jangan semuanya. Lembar nawe. oh, lembar Selembar aja. atau dua lembar nah. Ya. Oke, siap, Miss. Baik, Miss, terima kasih, Miss, masukannya, Miss. Ya. Oke, Rifki ya. Ada. Oke, Rifki teh berarti Hadir, hadir. hadir, hadir. Oh, bea cukai ya kamu mau salah ya. Astagfirullah. Kamar itu sah di sini teh ya Allah. MBG, Miss, MBG. MBG sih. Pengaruh kompetensi SDM. Oke. Bisa buka ya sebentar. Hmm. Izin share screen, Miss. Mau kamu yang share screen? Oh, Miss aja ya. Kan udah saya kirim ke Miss. Kenapa? Bentar. Hmm, bentar, bentar. Ya, nggak bisa. Coba kamu yang share screen. Duh, kok bisa itu, Miss? Oh, mbak lah. Udah kah? Oh, obatin. Eh, kok gini? Nah, bisa. Bisa kan? Hmm, ada. Kalau kamu mau ada. Oke. Ada gak, Miss? Ada. Tapi Kemarin tuh kok salah. jadi Kamu tuh bab satu mau udah kan ya? Bab satu tuh. udah, Miss. Oke. Oke, mistake. Pengaruh pengembangan potensi. Pendidikan DJBC, oke. Kok kayak gini, Miss, bentuknya, Miss?
Nggak mau coba Miss buka di sini. Bentar, Miss. Udah ini aja lah. Rumusan masalahnya salah. Ih, adik kamu. Apa, Miss? Rumusan masalahnya. Coba ke rumusan masalah. Aduh, salah lagi ya. Coba terus. Tuh, Nih, mana? Satu mana? ini Miss. Masa gitu? Kan Miss kan nyuruh hapus kemarin. Kan kemarin kan tiga. Mm-mm. Miss bilang cuma satu aja. Mana sih? Bentar. Kotak Miss. Rumusan masalah nomor 3 dihapus. Nomor Oh, 3. Berarti nomor astagfirullahaladzim. satu. Berarti satu sama dua ada. Ya, salah dong gue. Kan nomor satu dan dua kok sama ya kalimatnya bentar. Apakah pengembangan kompetensi SDM berpengaruh terhadap kinerja pegawai bidang? Sama tahu nomor satu dan dua teh. Nah, itu makanya Miss saya Oh bikin iya satu. benar ya. Nah, kamu tuh buat sama tuh. Ini Missnya bilang kan rumusan Iya iya. masalah 2 dan 3 dihapus. Makanya saya Iya hapus. benar 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 benar. Ya benar dihapus. Pengaruh pengembangan kompetensi terhadap kinerja. Karena memang cuma dua variabel kan, X terhadap Y. Betul Betul. Miss. Cuma dua variabel. Nah, kalau mau, sorry, aduh, duh. Kalau mau, bentar. Tapi kalau cuman satu variabel, satu doang asa nggak enakan ya. Mm, 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 mm. Nah, eh, Screenshot dulu lah ini biar jadi buktiku. apakah pengembangan kompetensi berpengaruh? Oke. Kemudian, hmm, urutannya kok 1.2 tuh langsung ke rumusan masalah, bukannya identifikasi masalah dulu. Dari rumusan masalah ke identifikasi masalah dulu Miss. Enggak, urutannya asa beda sama yang tadi punya Fajar. Yang mana Miss? Bentar, Miss, buka punya Fajar. Daftar isi. Oh iya, iya. Enggak, Miss yang salah. Betul-betul. Rumusan masalah dulu. Betul kah? Udah, betul-betul. Betul-betul. Ya, Hmm, emang cuma satu sih. Kalau 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 mencari pengaruh ya memang cuma satu rumusan masalahnya. Tapi asa kurang banyak gitu ya. Miss. Aku pun bingung juga misterinya. Hmm, itu kan apakah ada pengaruh? Oke. Selain mencari ada pengaruh, ada apalagi yang mau kamu cari? Selain mau tahu ada pengaruh atau tidak, yang mau dicari apa lagi? Kalau dari saya pribadi Miss, kalau terkait pengembangan kompetensi harus berbanding lurus dengan capaian kinerja gitu loh Miss. Jadi apa ya? Apalagi yang mau bisa digali dari pengembangan kompetensi selain dari hasil gitu loh Miss. Gak ada lagi Miss. Karena semuanya itu mau gak mau suka nggak suka hulu dari pengembangan kompetensi itu ya yang di apa yang disasar itu hasilnya itu loh Miss. Hmm, Hasil dari kinerja organisasi ya ini surat bukti penindakan kalau di bea cukai. Mau gak mau suka nggak suka. Apalagi kita di bidang pengawasan. oke.
Ini Miss ada jurnal ya. Mm. Tapi Rivi jangan ditiru plek ya. Apa, Miss? Ini jurnalnya. Ini Miss kirim aja ya. Ah, boleh lah, Miss. Judulnya sama. Oh, serius? Jangan ditiru plek ya. Ini mah biar enggak ini aja, biar biar Punya siapa, Miss? punya adalah dari Universitas Muhammadiyah Jember Aduh, jauhnya. ya. Nah, di situ Buat rumusan masalah ya? Nanti aja lah, boleh. buat buat semua. Dari HP. Oh, belum diunduh ya dia deh. Miss unduhkan weh sekedap. Biar inilah, biar Serat, gampang. 120-an. Ini nih. Nah, dia kompetensi SDM terhadap kinerja karyawan sama kan? Nah, kalau dia rumusan masalahnya Yang pertama tuh sama tuh kayaknya, Miss. sama, nomor satu. Nah, yang keduanya dia dari variabel kompetensi Kompetensi. yang mana yang paling dominan. Nah, kamu terserah Rifki. Rifki mau rumusan masalahnya cuma satu, hanya ingin tahu ada pengaruh atau tidak, atau Mm. Rifki juga pengen tahu variabel mana yang paling berpengaruh. Kayak dia, kayak kayak siapa? Kayak Ahmad ini, kayak Kalau di Farid sini Ahmed. kan, kalau yang ini kan terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan perilaku, Miss ya. Kalau kamu apa? Sedangkan di kami itu nggak butuh itu gitu, Miss. Ngerti nggak, Miss? Nggak butuh perilaku tuh nggak butuh sebenarnya. Karena yang dibutuhkan cuma hasil gitu, Miss. Karena direktorat kita direktorat penindakan dan penyidikan. Kan ini kompetensi, pengembangan kompetensi. Coba lihat, bentar Miss lihat bab 2-nya ya, sebentar. Yang punya kamu. Tujuan penelitiannya ada ini, ya, kayak nggak apa-apa. Manfaat penelitian, oke, oke, oke. Jenis penelitian, hipotesis, ya cuman ini ya. Pengembangan Mm-mm. kompetensi berpengaruh positif atau tidak berpengaruh atau berpengaruh, ya cuma dua. Mm-mm. Landasan teorinya, manajemen sumber daya alam, sumber daya alam, sumber daya manusia, oke. Terus eh, human capital theory, oke, nggak apa-apa. Kinerja pegawai, kualitas kerja, faktor-faktor mempengaruhi kinerja, oke. Indikatornya 1, 2, 3, 4, 5, oke. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia, oke, perspektif. Pengembangan ini mencakup aspek utama, oke. Faktornya pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, oke. Indikator yang kamu pakai apa? Pelatihan, pendidik. Kuantitas kerja, ketepatan Ini waktu. dari siapa ini? Indikator ini berdasarkan teori siapa? Nomor 15 kudu ke Nomor belakang 16, capek. nomor 16. Bentar, Miss. 15, 15 baru. 15 atau 16, Miss? Dia mah 15. Dia mah ini di sini mah tuh. Sabar, di bawah, Miss. Banyak lagi. Dia paling bawah. Nah, Ini, itu Miss. mana Purwoto. Ernardo. Sorry. Human Capital Management CV. Oke, IP Media ya. Science Indonesia. Berarti pelatihan, pendidikan, pengembangan karir. Berarti tiga. Mm-mm. Tiga, oke. Terus Miss coba cek di pelatihan, pendidikan, pengembangan. Oh, ada ya di kerangka pemikiran. Nah, Mm-mm. maksud Miss adalah untuk rumusan masalahnya, kamu boleh satu, seperti yang sudah kamu tulis. Apakah Mm-mm. pengembangan kompetensi berpengaruh terhadap kinerja pegawai? Atau mau Betul. ditambahkan satu lagi, misalnya, dari ketiga indikator pengembangan kompetensi SDM, yaitu pelatihan, pendidikan, dan pengembangan karir, manakah yang paling berpengaruh terhadap kinerja pegawai? Itu juga bisa, kalau mau ditambahin Oh, rumusan ntar, Miss. masalahnya Tak satu jadiin lagi. catatan kaki dulu. Tok. Apa, Mas? Terus Ntar, Miss? yang mana? Rumusan Apa masalah tadi, nomor Miss? 2-nya. Apa, Miss? Apakah dari ketiga indikator pengembangan kompetensi SDM, yaitu pelatihan, pendidikan, dan pengembangan karir, manakah yang paling berpengaruh
Kali ketiga Indikator indikator. apakah yang paling berpengaruh terhadap kinerja pegawai? Gitu. Itu bisa. Jadi rumus sama-sama ada dua. Satu, pengembangan kompetensi SDM as a whole, ngaruh atau enggak gitu kan. Mm-mm. Nah, yang kedua, per indikator tuh kan nanti diuji di bab 4 tuh kan nanti, sorry, di penghitungan SPSS-nya tuh kan nanti diujinya per indikator kan. Nah, nanti dari hasil Mm-mm. uji per indikator tuh pasti ada indikator yang paling yang mengaruhnya, misalnya ada yang berpengaruhnya 10%, ada yang 20%, ada 30%, misalnya gampangnya gitu. Nah, Mm-mm. berarti kamu cuma pengen tahu bahwa yang mana yang paling berpengaruh gitu. Cuma itu aja. Padahal sama aja sih. Tanpa kamu bikin rumusan masalah dua juga, itu pasti kamu cantumkan Iya gitu. pasti, benar Ah, Miss. ah, Ujung-ujungnya jadi satu nanti. ah, ah. Cuman kan kalau kamu cantumkan rumusan masalah, jadi ayat dua gitu rumusan masalah. Ya Jadi ada dua. seolah-olah ini ya, Jadi lebih seolah-olah banyak ada itu untuk hiji dua hungkul. variabel walaupun satu, intinya cuma satu gitu kan Miss. Ah, bukan, jadi bukan soal dua variabel. Jadi supaya, oh kamu menelitinya bukan cuma meneliti ada pengaruh atau tidak saja, tapi juga Hmm. meneliti mana yang Dari pengaruh pengembangan ini apa terbesar. aja yang paling berpengaruh gitu. Betul. Nah, indikator mana yang paling berpengaruh gitu. Boleh, Kak Miss. Ya, bisa. Oke. Hmm. Berarti kalau mau ditambah itu, hipotesisnya berarti kamu tambah. Hmm. Apa Miss kira-kira Miss? Enggak. Kalau hipotesis kan cuma ngaruh nggak ngaruh. Hipotesis kamu kan tidak, enggak, hipotesis tetap HO dan H aja. Karena kan cuman berpengaruh atau tidak berpengaruh. Sedangkan kalau yang nomor dua, mana pengaruh terbesar itu tidak pakai hipotesis, tapi langsung kamu jelaskan saja nanti di bab 4 di uji validitas, sorry, uji reliabilitas, uji mana ya yang per- uji regresi, kayaknya di uji regresi nih kelihatannya tuh. Sama di uji multikolinearitas. Nah, dari situ kamu bisa Ini buat di pembahasan baru nanti kamu bahas. uji apa tadi Miss? Bab 4 ya? Dan itu di bab 4 juga mah nanti Oh, weh. Belum kan? Nah, belum belum Mas. belum. Maksudnya hipotesisnya mah tetap cuma dua, nggak usah ditambah. Cuma Ah, nah, hah? Kenapa kaget? Kenapa? Rifki, lah itu Uzi. Uzi siapa Uzi? Halo? Mati lampu kah? Allahu Akbar. Oh, Uzi teh Fauzi ya? Oke, Fauzi. Halo? Miss, mohon maaf Miss. Jeblek tadi listriknya. Terus gimana ini kamu mati lampu? Enggak Miss, jeblek dong Miss. Jeblek teh apa? Oh, Jeblek tuh. ngejetrek. Ah, jeblek Miss. Oke. Oke, bentar ke review lagi ya. Tadi teh mana? Aduh. Yes, teh.
Oke. Berarti bab satu aman, bab 2 aman. Bab satu terserah kamu mau nambah atau enggak ya, hipotesisnya nggak usah ditambah. Kalaupun rumusan masalah dua, hipotesisnya tetap nggak usah diubah. Mm-mm. Bab duanya aman. Bentar, bab 2 aman. Terus bab 3 ya yang belum. Kerangka. Iya betul. Rangka pemikiran, rangka penelitian, oke. Lokasi penelitian, Jadinya diubah, Miss. Jadinya di kantorku aja. kantor apa? Kalau seluruh Indonesia terlalu berat. Iya, jadi di mana ini? Kok masih kalimat Di kamu tuh ini terlalu panjang. Lokasi penelitian merupakan tempat oleh oke penetapan iya. Kenapa emang harus dijelasin dulu ya? Pada penelitian ini dilaksanakan pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC. Oke. Ini teh di mana? Itu Direktorat Penindakan teh di mana? di Jakarta, Miss. Nah, mana keterangannya? Oh, nggak di emang Alamatnya. harus dikasih tahu tuh di kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai gitu ya. Iya Sebenarnya Miss tuh. dengan saya menuliskan Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC itu sebenarnya udah mengacu ke kantor pusat itu loh, Miss. Oh, Karena Miss nggak nggak ada tahu. direktorat Miss di nggak tahu. kantor. Miss nggak tahu. Oh, Miss nggak tahu ya. Maksud maksud Miss tuh gini, kamu harus memposisikan diri sebagai pembaca yang Oh, tidak awam dengan istilah direktorat dan lain-lain gitu. di poin mana itu, Miss? Lokasi penelitian Lokasi bab 2. penelitian. Jauh-jauh teh kamu ke mana eta? Lokasi penelitian. Nah, lokasi penelitian ada dua. Oh, di bab 2 ada di bab 3. Nah, dua itu. Kok ada dua sih? Di bab 2 G ada loh. Di bab 2 2.5 titik 6 lokasi Titik penelitian. 6. Heeh, itu benar emang ada di bab 2 atau Ada, salah? Miss. Ada ya udah. Ya Ya. udah kalau ada di bab 3 bab 3 ada ininya yang lebih lengkapnya. Kalau ada nggak apa-apa. Mm-mm. Berarti di lokasi penelitian saya harus ini ya menjabarkan di mana kantor saya ya. Nggak harus di bentar. Di bab 3 tapi tadi Miss lihat ada Ada, Miss. di 3 titik berapa? 3.9. Lokasi. Oh iya. Nah, kamu dijelasinnya di 3.9 aja. Oh, baik, Penelitian baik, Miss. ini di Direktorat Penindakan DJBC di Jakarta Jakarta gitu. gitu aja, nggak usah alamat lengkapnya, kotanya saja di Jakarta. Artinya apa? Kamu kan hanya meneliti yang di kantor Jakarta aja kan? Di direktorat saya sendiri ya, Miss. Di direktorat yang di Jakarta aja kan? Benar, Nggak Miss. se-Indonesia kan? Enggak, kalau Nah, Indonesia kan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Miss. jadi kamu tulis di Direktorat Penindakan Penyidikan DJPC kantor Jakarta. Udah kayak gitu. Nggak usah alamat lengkap, nggak usah. Siap, Miss. Oke, jadi jadi jelas hanya di kota itu. Penelitian tahun 2026, oke, tabelnya sebentar. Mei, Juni. Memang baru mulai penelitiannya bulan Mei. Iya, Miss. Oke, ya nggak Tahap apa-apa. persiapan kan, Miss? Nyusuan Ya, pengajuan judul saya ya, karena ya, tersendat, Miss. ya nggak apa-apa. Apa Oke, ya, Miss ya? nggak usah minta maaf. Nggak apa-apa. Terus mau gimana, Miss? Nanya aja, Miss mah nggak ada bener nggak ada salah. Oh, oke, Ah, sekarang orang bentar. saya telat terus ngirimnya ke Miss. Ya, iya sih, iya sih, iya sih, Orang udah jadi bab 3, saya baru bab 1, Miss. iya sih. Oke, jenis penelitian, kuantitatif integrasi kasual, oke, objek penelitian, kemungkinan, oke, sumber data, dua jenis, oke, data primer, data sekunder, populasi. Nah, populasinya seluruh pegawai sebanyak 206. Oke, teknik pengambilan sampel, purposive sampling.
Purposive sampling tuh gini loh. Kalau purposive sampling berdasarkan kriteria atau purposive sampling menggunakan rumus yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana ini, Rifki? Maksudnya, Miss? Kalau kamu pakai rumus Yamane, ini nih, kamu Ya kan mana? Yamane yang 5%. Mm-mm. Mm-mm. Berarti kamu nggak usah pakai kriteria. Nggak usah pakai apa, Miss? Kriteria, Kriteria. iya. Ini kan ada Oh. kriteria responden. Kalau mau pakai kriteria, berarti hanya yang memenuhi kriteria ini saja. Nah, tapi itu, Miss, itu yang jadi masalah sebenarnya. Karena kita nggak tahu, Miss, siapa aja yang udah diklat di tahun 2021 sampai tahun 2025. Nah, ini telah mengikuti program kenapa harus 2021 sampai 2025? Karena kan acuannya kan 2021 sampai 2025, Miss. Kan berbanding lurus dengan data penindakannya. Hmm, oke. Ya berarti gak bisa pakai rumus yang Walaupun mana, people come and go ya, Miss, ya, di situ ya. Kemengo. Maksudnya itu Data HRD nggak bisa diminta. Maksudnya bukan data HRD, data yang ikut ikut pelatihan aja, data yang ikut nggak pelatihan. bisa, Miss. Nah, itu makanya kemarin aku ngomong sama Miss kan. Kalau aku minta data pelatihan untuk kantorku sendiri itu apa aja, karena Mm-mm. sebagian orang ada yang nggak ngisi, Miss, di Harisnya. Jadi Haris itu wadah buat pegawai lah. Hmm. Di situ bisa ngelampirin sertifikat penghargaan, di situ bisa Hmm. ngelampirin diklat dan segala macamnya. Hmm. Jadi apa aja yang diklatnya udah kita lakuin diambil. Nah, tapi nggak semua pegawai itu ngelampirin diklat itu, Miss, di Haris itu. Makanya ketika datanya ditarik pun pasti banyak yang zong gitu loh. Oke. Nggak usah pakai kriteria responden. Nggak usah pakai kriteria responden ya, siap. Maksudnya kriteria respondennya jangan terlalu detail. Nggak usah pakai kriteria. Kan di sini populasinya adalah pegawai direktorat. Berarti Hmm, sampelnya kan dari pegawai. Udah gitu aja. ya, oh gitu, Sampelnya siap. pakai rumus Mhm, yang mana. Karena mhm. kalau pakai kriteria, berarti nggak usah pakai rumus yang mana. Maksud itu. Pertama, Iya mengikuti sih. program. Yang mengikuti, kalau yang mengikuti programnya cuma 100 orang, ya udah 100. Jangan 136. Kasarnya gitu gampangnya. Yang masa kerja minimal 1 tahun, ada 200 ya berarti harus 200, nggak boleh 100 gitu. Oke, Miss. Jadi purposive sampling tuh kalau based on kriteria berarti yang memenuhi kriteria. Kalau purposive sampling tanpa kita tahu kayak tadi kamu ya saya tidak tahu Mhm. gini berarti pakai yang ya Ya rumus mana yang aja. mana ya. Oke. Ya jadi kriteria respondennya nggak usah. Nomor 4 dan 5 kamu nggak usah bersedia menjadi respondennya kan sebelum di ngisi G ditanya dulu bersedia tidak bersedia. Mengisi kuesioner secara lengkap ya ya itu mah anu mahnya tadi isi lengkap ya. Oke, saya hapus, Miss. Oke ya nggak usah ya. Hmm. Mhm. Terus apa ini bentar definisi operasional. Oh iya cuma oke udah tinggal bikin ininya dulu kuesionernya berdasarkan Hmm. indikator Minggu depan, Miss. Nanti saya bikin, Miss. ya dalam GFORM. Biar saya sebarin ke teman-teman, abang-abang, dan bapak-bapak. Kirim dulu ke Miss, jangan dulu disebar, dicek dulu GFORM nah bener tuh kan harus ada depannya apa nggak boleh ujuk-ujuk isi harus ada perkenalan dulu di GFORM teh terus harus Oh, tiap berarti indikator teh beda beda next gitu jadi jangan jangan satu dua indikator langsung dalam satu sapin nggak boleh harus rapih tuh kan Revi mah jangan berarti harus lewat kicenya Miss dulu nih. iya tuh nanti mun salah Oh, siap. isi kuesioner udah kamu sebar padahal kuesionernya salah kumaha menyebar Betul, betul, betul. ulang Iya, ya betul, Miss. Betul, Miss. jangan Ah. lebay ini kamu yang capek. Hmm. Miss, sorry, Miss, sorry banget, Miss. Gue nanya tadi, Miss. Miss, Boleh tuh kriteria responden ini yang di mana, Miss, yang dihapuskan, Miss?
Yang di sini ya, Terus ke atas. Terus terus. Ini yang ini jadi ya. teknik pengambilan sampel proses berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan penelitian. Teknik ini oke. Ya udah ini aja. Ini 1 2 3 nggak apa-apa. Mm-mm. Nah, yang klausul kriteria responden yang harus dihapus yang mana? Yang ini, Miss? Udah kamu hapus kan tadi ada Udah, 5. yang nomor 4 sama nomor 5 tadi ya. Tapi yang nomor 3 kamu bisa tahu nggak? Nomor 3 tahu sih, Miss. Ya udah kalau tahu mah nggak apa-apa. Telah mengikuti program kan gak harus 5 tahun. Yang penting udah pernah Benar. sekali itu ya udah bisa kan? Mm-mm, Ya bisa. udah jadi 1 2 3 ini nggak apa-apa. Berarti ini bahasanya udah bener, Miss ya. Bahasanya iya udah benar. Iya udah. Udah bener Iya ya. udah. Iya udah benar. Apalagi ada lagi. Maksudnya kalau Ada lagi kira-kira, Miss, yang ah, harus saya perbaiki. Bentar, cek dulu ya. Tapi bentar. Oke. Udah aman, insya Allah. Baik, Miss. Makasih banyak, Miss. Oke. Hmm. Jadi apa saya ini kalau nggak ada Miss nih? Bisa lah, sibuk koe bea cukai teh atuh. Ibu Miss, kerja terus. Harus kerja, Miss. Nggak ada tanggal merah. Aman lah berarti, Miss ya. Aman insya Allah. Berarti ini langsung gue tambahin aja lah ini. Yang rumusan masalah. Berarti nanti dijelasin aja di bab 4-nya ya, Miss ya. Itu mah tidak perlu pakai hipotesis, itu mah hanya Pemanis. penjelasan tambahan gitu. Pemanis mah Oke, foto Miss. kamu, foto kamu di situ nanti pemanis. Iya bener kan, Miss. Cuman pemanis aja itu, Miss. Biar nggak satu gitu kan. Nah, biar biar teh teuing cenanya bisa gitu. Bisa. Aduh, jatuh. Domisili di mana, Miss? Bandung. Di Bandung. Mata Sundaan juga. Iya, juga Bandung. Bergilir, hari di Jakarta bergilir mati lampu juga nggak sih? Kalau Jakarta Timur enggak, Miss. Kok ini ya rasis? Ya mungkin karena deket sama penjara kali ya. Apa Sama hubungan? kantor-kantor. Iya, Mas, serius, Mas. Apa Sama ini, hubungan? Miss. Di sini kan banyak outfit, Miss. Banyak apa? Outfit, Objek. Miss. Objek vital negara. Oh, objek vital. Outfit. Makanya Kayak apa? Kayak apa objek vital tuh? ya kayak ini apa kantor Polres Jakarta Timur dekat sini. Terus Maksudnya itu nggak boleh mati LPG lampu Pinang gitu. di dekat sini. Terus apa stasiun Jatinegara kan di sini juga dekat, Miss. Maksudnya itu Ya nggak boleh kalau mati lampu. bukan nggak boleh mati lampu, kalau mati lampu lebih banyak kos yang dibayarkan sama mereka. Kan harus punya Kalau genset. sempat penjaranya mati lampu ya kabur semua lah, Miss. Oh iya, tapi kan penjahat Ya harus punya makanya genset makanya berarti Miss, ya. kalau rumah Miss dekat dengan outfit jarang pasti mati lampu. Ya ogah juga deket sama penjara mah. Ya nggak bakal mati lampu, Miss, kalau di penjara, Miss. Iya, Nggak tapi bakal, nggak serem bakal, aja. Miss, nggak Ya tapi bakal. serem Ya aja Allah, nggak kalau bakal ada mati yang lampu di penjara, Miss. ya, siapa yang Cuman mau di kiamat penjara aja tuh kayak yang mati mau lampu. Serius, Miss, nggak bakal mati lampu di penjara itu. Ya, tapi kan nggak mau di penjara. Kamu mau di penjara supaya Enggak, nggak mati maksudnya lampu. ketika lingkungan lingkungan sekitar Miss di penjara itu, coba Miss tanya nanti Tapi atau kan mungkin punya serem teman kalau ada yang kabur rumahnya deket.
atau Miss punya teman atau punya saudara atau punya siapa yang rumahnya dekat dengan penjara atau dekat dengan stasiun, itu pasti jarang mati lampu, Miss. Di sini juga jarang mati lampu. Nggak pernah Hmm. hampir. Sejak BBM naik, kamari langsung bergilir. Ayo Rifki kemana wae? Ini Sebelumnya mah buktinya enggak, Miss. jarang. Miss, saya nggak pernah mati lampu di Jakarta Timur. Ya Sombong karena emang. dekat objek vital sih, Miss. Kalau nggak ada objek vital kan Iya. kan sebenarnya kan udah ada pengumuman juga, Miss, pemadaman bergilir itu, Miss, dari Hmm. akun PLN-nya langsung gitu loh. Mm, mm, mm. Untuk efisiensi katanya, tapi nggak tahu apa yang diefisiensi, orang kita bayar kok listrik. Nah, itu dia. Kecuali kalau kita dapat ini, walaupun subsidi ya bahasanya ya. Emang kita disubsidi? Tapi kita kan nggak tahu besaran subsidinya PLN gimana. Orang listrik ngambil dari sumber daya alam kok bisa rugi. Kan aneh. Aneh lah. Sama kayak Pertamina kok bisa rugi. BUMN rugi aneh. Bohong banget itu rugi. Iyalah, BUMN rugi ya aneh lah. Bisa Iyalah. bisa rugi. Orang sumber daya dari tanah sendiri kok. Dari alam kita sendiri kok bisa rugi ya aneh. Efisiensi pun aneh juga menurutku. Orang kita bayar kecuali kalau gratis. Hmm. Jadi kalau Makanya Miss, dari luar negeri rumah bawa dekat oleh-oleh penjara jangan biar kena nggak mati becek ya. lampu. Jangan kena becek. Jihad yang di PLN mah. Jihad nah nggak ikutannya. Atau mungkin di sini ada yang pegawai PLN. Coba lah. Jihad, jihad. Efisiensi Miss katanya Miss. Karena pasokan listrik subsidi terbebani gara-gara BBM-nya naik. Tapi kan yang naik kan bukan yang subsidi. Harusnya enggak lah. Karena pasokan BBM subsidi udah menipis, Miss. Jadi mau gak mau suka suka negara hadir untuk mengefisiensikan itu. Mohon maaf lah ya. Jadi, oke. Nah Fauzi teh keluar deui. Ntar, ntar Fauzi kenapa ke Fauzi mau masuk Zoom lagi nggak? Cukup ini saya, Miss. Cukup, cukup. Wih, terima kasih banyak, Miss. Bisa saya stop share screen ya, Miss? Ya, Makasih ya, Miss. Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam. Kalau itu nggak ada. Foto dulu lah mumpung kalian pada ini, pada on cam. Fotoin lah. Bisa nggak? Tolong fotoin. Rifki ya bisa fotoin atau Fajar? Nah, Bisa nggak? Tolong fotoin. Mati lampu lagi kasihan Fauzinya. Kasihan. tapi saya nggak bisa melihat partisipannya cuma kita bertiga, Miss. Ya nggak apa-apa fotoin aja. Bisa Oh, difotoin. oke, Miss. Oke. Udah. Oke. Udah. Udah, Miss. Udah. Oke. Udah, Miss. Oke, nanti tolong kirim ke grup ya. Ya, Miss. Nanti saya kirim, Miss. Ini saya kirim langsung. Oke. Dan Miss supaya aku aja dulu. Ini udah Tapi saya nge-screenshotnya dari laptop, jadi agak gimana-gimana gitu. gak apa-apa. Gak apa-apa ya, Miss. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Tadi ada Erwin udah keluar, Fauzi katanya tadi dia mati lampu. Muka mesti gini banget. Mati lampu jadi keluar lagi. Jadi ya sudah. Terima kasih semuanya. Ya, Miss. Fajar, Rifki, aman. Tinggal lanjut lagi. Tunggu minggu depan ya. Wassalamualaikum Ya, Miss. warahmatullahi Saya wabarakatuh. kebut. Saya mau lulus Iya cepat. tuh, harus. Kapan aja sih, Miss? Jadwalnya, Miss? Kalau sidang tiap minggu kata Bu Silvana.